Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Di sini saya akan mereview salah satu project project sampingan ya saya dengan salah satu yang perusahaan di bidang kontraktor. Jadi waktu itu saya diminta untuk memodelingkan suatu struktur baja ya dengan koneksi-koneksinya dan juga base plate dan juga kolom pedestalnya, yang mana di situ nanti saya diminta untuk menghitung quantity take off-nya atau volumenya, sehingga nanti akan dibedakan dengan volume milik vendor gitu. Oke, saya buka untuk modeling yang sudah pernah saya buat. Oke, jadi ini proyek yang kemarin saya kerjakan dan alhamdulillah sudah clear ya sampai ke hitungan bareng vendor seperti itu. Jadi nanti saya akan tunjukkan salah satu hasil outputnya ya setelah saya bandingkan dengan perhitungan milik vendor. Jadi untuk saat ini saya preview aja, dan mungkin nanti dari preview ini ada teman-teman yang mau bertanya terkait Mas, ini bagaimana sih cara membuat kolom, membuat balok, terutama untuk struktur bajanya bagaimana sih, atau membuat kolom pedestal, kemudian sambungannya, terus membuat stud seperti ini bagaimana. Nah, mungkin nanti itu yang teman-teman tanyakan. Insya Allah saya akan membuat kontennya dan mungkin juga pelatihannya ya. Jadi informasinya juga teman-teman bisa lihat atau ikuti di Instagram saya @imambas ya, @imambaz atau imambas. Nah, teman-teman ikut follow aja di Instagram saya. Nanti insya Allah kalau ada pelatihan, teman-teman bisa ikut join, dan insya Allah harganya juga terjangkau, nggak mahal kok, insya Allah terjangkau gitu. Nah, ini plan-nya ya, denahnya ya teman-teman. Nah, untuk kasus ini saya tidak sampai ke pekerjaan drawing, jadi hanya untuk menghitung quantity take off. Nah, jadi ini hasil dari modeling saya. Saya menggambarkan ini ya pokoknya project ini kurang lebih adalah sebulan. Cuman untuk pemodelan ini kalau saya hitung tanpa revisi, di total dengan revisi ya mungkin bisa 2 minggu. Nah, jadi setiap project itu memang unik ya. Kalau dilihat memang simple, tapi sebenarnya ini lama karena lamanya di apa? Terutama di sambungannya. Jadi saya harus menyesuaikan benar-benar dengan gambar detail ya atau hasil perhitungan. Jadi saya harus benar-benar menyesuaikan karena ini kan nantinya akan digunakan di lapangan gitu loh. Nah, ini ada clash ya sampai sini. Sorry. Nah, ini untuk tangganya ya, kemarin saya buat sesuai dengan gambar detailnya, mungkin agak ribet juga kalau dilihat karena tangganya kemarin, Waalaikumsalam. Kemarin tangganya kurang gambarnya kurang detail, jadi hanya dikasih gambar seperti ini. Nah, ini contoh gambarnya, saya menyesuaikan dengan yang ada di sini. Jadi itu mungkin yang tangga lebih banyak nanti perhitungan ke materialnya sih. Nanti kita cek outputnya. Nah, terus selanjutnya di balok ada kolom, yaitu ya aku menyesuaikan dengan denah yang sudah ada ya dari CAD. Contohnya di lantai atap 1.
Nah ini aku udah menyesuaikan, jadi kemudian bagian sini ini mungkin menurutku yang detailnya juga nggak ada ya kawan, jadi aku buat buat aja gitu ya, tapi nanti tetap dibandingkan karena memang bagian sini memang agak susah. Terus di RAM ini ya, nah jadi di RAM ini juga sudah ada detailnya. Saya tinggal mengikuti saja. Nah ini di RAM ini, nah sebenarnya untuk kasus ini tidak dihitung sampai betonnya, cuma saya modeling aja untuk betonnya, dan sudah saya buat sampai ke tulangan atau wear mesh-nya. Kemudian juga di sini ada apa namanya, steel depth-nya juga ya. Nah kalau di sini saya ikutin yang penting didapatkan berapa lembarnya. Nah, ini saya ngikutin sama luasnya. Terus, nah ini nih yang menurutku yang sangat detail dan unik, yaitu pada saat di kolom. Ini saya sudah mengikuti detail yang sudah ada. Nah ini jadi di kolom ini sebenarnya tuh nggak sampai ke beton, cuman saya modeling aja sekalian, siapa tahu nanti dibutuhin ya di tengah jalan. Cuman nggak sampai. Nah, cuman di sini ada stud. Nah ini aku kasih stud sesuai detailnya, jumlahnya dan jarak-jaraknya. Nah di sini ada base plate ya, ada base plate juga. Nah ini detailing banget ya di sini. Nah terus kalau saya delete, wah ini karena betonnya nggak apa namanya nggak aku hitung, jadi nggak aku part cut. Cuman kalau misalkan aku part cut sih bisa aja. Ini contohnya aku part cut ya. Nah ini betonnya aku potong. Nah kita lihat hasilnya kalau aku delete ya nih kolomnya. Nah maka di sini akan berlubang. Nah ini akan sangat detail sekali nantinya ketika ada tulangan, itu akan sangat detail. Ketika ada kolom ya, ketika komposit maka akan sangat detail sehingga betonnya eh, apa ya, volumenya akan sesuai seperti itu. Nah, kalau kita bisa lihat ya di inquiry ya, volumenya sekian kalau udah kepotong dengan kolom bacanya. Tapi kalau yang ini kan dengan tipe yang sama. Nah ini volumenya 0,85. Tuh. Mungkin kalau dengan jumlah yang banyak ini akan berpengaruh sekali ya. Terus hal yang menarik adalah splice. Jadi ini saya buat sendiri untuk splice karena apabila menggunakan aplikasi dan komponen ini sangat terbatas yang sesuai dengan gambar yang sudah ada, detail yang sudah ada. Jadi saya buat sendiri seperti ini kurang lebih untuk splice-nya. Kalau saya klik, coba saya klik ya untuk di splice-nya. Oh ini belum aku buat aplikasi komponen ya, jadi aku buatnya itu nggak aku parametriknya nggak aku buat, jadi aku langsung muncul di sini. Maksudnya aku buat menggunakan custom komponen, habis itu langsung ada muncul di sini ya, mungkin di ya munculnya. Nah ini ya, nah ini splash. Nah ini aku buat sendiri, cuman di beberapa bagian aja aku buat. Ini aku buat sendiri. Di sini bisa kalian atur ukurannya ya. Nah kalau yang ini belum aku buat, karena pokoknya aku buatnya custom komponen, kemudian nanti dari sini aku tinggal klik aja ke tempat titik antar kolom, sambungan antar kolom lainnya. Nah, jadi ini untuk sambungannya, kemudian di bagian sini, jadi pokoknya itu aku detail banget ya. Nah kemudian untuk hasilnya aku tunjukkan ya, untuk hasilnya ada yang kelewat tuh ya. Nah kalau untuk ini bagian dinding ini nggak aku buat rebar ya, nggak aku buat rebar, jadi cuma di bagian sini aja.
yang bobot rebar, karena juga betonnya nggak dihitung sama pengaturannya. Pokoknya bajanya semua sama sambungannya aja. Nah, di sini studnya sudah dibuat juga, kemudian ada steel depth-nya ya. Oke, kita langsung ke hasil quantity take off-nya. Nah, ini adalah hasil dari quantity take off yang sudah saya hitung ya. Ini ketahuan proyeknya siapa jadinya. Ini untuk profil-profilnya sudah ada semua. Totalnya juga paling bawah juga ada di paling bawah. Nah, ini totalnya. Jadi di sini ada 619 ton atau 619.000 sekian kilo. Nah, ini untuk pedestalnya, di sini untuk konkretnya cuma nggak dipakai. Nah, ini untuk baut-bautnya ya, di sini sudah ada baut-bautnya dan ukuran-ukurannya juga sudah ada. Nah, kalau untuk bautnya di sini sudah didapatkan berapa ini? Sekitar 1 tonan ya. Sekitar 1 tonan. Nah, ini untuk studnya ya, di sini juga sekitar ini 98 kilo kalau ini. Kalau ini 1 ton, kalau ini cuman berapa? Ini cuman sedikit ya, cuman 98 ya. Nah, cuman 98 kilo ya. Nah, ini untuk angkurnya ya. Ini hanya setengah ton. Dan untuk platnya, ya ini untuk platnya ya. Dapatkan luasnya nantinya. Kemudian untuk steel depth-nya, kalau ini plat dalam bentuk ini ya 65 ton ya. Ini steel depth-nya dan di tangga. Kemudian saya bandingkan dengan milik vendor. Nah, ini adalah hasil perhitungan kita dengan vendor. Jadi ini koreksinya bulan Maret ya, bulan lalu. Nah, ini frame-framenya ini adalah beberapa komponen yang misalnya yang urgent, yang penting ya. Nah, ini kalau kita lihat dari ini bagi tender, kemudian hasil perhitungan kita. Nah, di sini dengan vendor ini ya besar. Kemudian untuk yang custom ini punya saya besar, ini kecil ya. Kemudian ini saya besar, punya vendor kecil. Nah, yang ini juga besar, punya vendor kecil. Nah, terus di sini punya saya kecil, punya vendor besar. Nah, yang ini yang merah-merah ini yang apa ya, yang harus dicek ya, harus lebih besar ya. Nah, ini ada beberapa CSC punya saya besar, punya vendor kecil, begitu sebaliknya. Tapi harus dicek dulu nanti totalnya. Jadi ada merah yang vendor masih belum ketemu ya. Nah, ini. Nah, untuk sikom ya saya lebih kecil. Nah, ini udah full. Nah, ini punya saya, kemudian ini punya vendor. Nah, apabila punya vendor itu sama, maka hasilnya tetap lebih besar punya vendor. Karena di ini aja vendor aja masih belum ketemu ya. Dan ini vendor udah lebih besar ya. Bukan hanya perbedaannya ya, hanya sekian ya, sekian ini perbedaannya ya. 20 sekian 21. Ini dalam bentuk kilo ya, sekitar 20 tonan ya perbedaannya. 21 ton lah kalau dibulatkan. Ini sangat berpengaruh sekali ya dengan biaya juga. Kesimpulannya apa? Apakah Tekla itu sangat bisa meminimalisir volume atau bisa istilahnya volume? Kesimpulannya apa? Apakah Tekla itu bisa memperkecil volume gitu? Enggak. Jadi Tekla atau software BIM lainnya itu bukan berarti untuk mengurangi volume, tapi untuk mendetailkan volume yang sesuai dengan apa yang digambar, yang paling dimodeli.
Kalau misalkan suatu saat belum tentu tagline itu volumenya lebih kecil dibandingkan cara yang lain atau cara konvensional, ya bisa jadi lebih besar gitu. Ya itu tergantung modelingnya, apa yang kita modeling akan berpengaruh ke hasil outputnya. Kalau misalkan nyata tagline itu lebih kecil atau lebih besar atau tidak sesuai dengan seharusnya gitu ya, maka harus dicek ulang apakah itu memang kesalahan dari softwarenya dalam membaca, atau bukan errornya dalam modelingnya, atau kayak memang kesalahan konvensional, ya itu harus dicek lagi. Tapi selama pengalaman saya belajar dari sini. Nah, ini sudah saya detailkan, sudah saya modelingkan sesuai gitu kan, kurang lebih sesuai, dan hasilnya ya sudah seperti ini. Karena apa namanya, tagline itu detail sekali, gitu. Bisa jadi kurang, bisa jadi lebih gitu ya. Nah, ini untuk mengecek benar apa enggaknya harus dihitung bersama gitu, tetap harus dihitung bersama dengan cara mereka, dengan cara uh, BIM gitu loh. Nah, tagline-nya hanya membantu, jadi jangan sampai memang kita terbuai dengan suatu software sehingga kita otomatis langsung percaya dengan hasil perhitungan software. Enggak, kita harus ada tetap hitungan bersama agar mengurangi human error dan mengurangi salah pahaman. Seperti itu. Jadi menurut saya konvensional untuk awal-awal, maksudnya untuk awal-awal memang harus kita hitung juga untuk membedakan. Nah, nanti seiring berjalannya pengalaman, seiring berjalannya proyek yang sudah kita kerjakan beberapa kali, ya, maka maka mungkin kita sudah paham dengan algoritmanya, kita sudah paham dengan apa namanya, kasus-kasusnya, sehingga kita bisa mempercayakan bahwa software ini benar. Tapi kan kadang-kadang salah satu pihak belum yakin gitu, owner atau uh, supplier pun mungkin belum yakin, sehingga uh, memang harus ada cek bersama. Jadi masukan dari saya terkait software BIM, jangan otomatis mungkin langsung percaya kayak gitu ya. Mungkin kita harus meng-cross check, gak harus semuanya, salah satu aja, misalkan kolom ini gitu kan, kita harus cek, oh ini bisa lebih kecil, kita bisa cek gitu kan, dari kolom ini H200 itu yang mana ya, ini H35, kita cek yang H200 ya tadi ya, H200 ini aja ya, yang 200 nah, ini highlight ya, biar kita langsung tahuan di mana sih posisinya. Coba klik kanan, select in the model. Oh ini ternyata, nah ini ya, ini ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setahu saya untuk balok dengan ukuran ini cuma di bagian atas ya, kita bisa cek dari sini, kita sudah highlight, cuma di atas saja yang muncul gitu. Ini memang cuma ada di atas, itu cuma ada di sini aja. Ini aja, ini kan bisa kita cek totalnya ya, 199 kilogram. Nah ini ya, 194,84 kilogram. Terus contohnya yang ini juga 250, ini yang custom ya, ini ya. Nah seperti itu, kita lelet. Kali ini coba ya, jadi di 3 ini aja nih, yang custom, jadi nggak banyak gitu, hanya di 3 ini aja. Terus misalkan di mana lagi ini ya, wah ini banyak banget berarti. H298 atau 49 itu kalau di sini, nah ini, oh ada 59. Kalau kita cek, oh dia ada di sini semuanya. Nah ini ya,
dia ada di sini semuanya. Jadi nggak di setiap part, saya mengikuti dengan gambar yang terbaru yang sudah ada. Nah ini ya, ini sudah menyesuaikan dengan gambar terbaru WF 300A ya. Pokoknya ngikutin mungkin. Nah ini kadang-kadang memang agak aneh WF 300. Jadi memang kadang kita agak bingung dengan gambar dan ukurannya itu berbeda. Padahal di sini sudah ada schedule-nya ya. Nah di sini sudah ada WF 300A itu sudah ada. Nah ini ukurannya ya, WF 300A. Ini sudah mengikuti. Kurang lebih previewnya seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk detailnya lagi kita bisa lihat di sini ya. Nah ini hasil renderingnya. Kita coba saya hasil renderingnya teman-teman. Nah, teman-teman enak kalau rendering ini teman-teman bisa visualisasi langsung ya menggunakan tegnanya langsung seperti itu. Jadi kurang lebih untuk preview ya, preview dari salah satu proyek ini cukup sampai di sini. Mungkin nanti teman-teman misalkan ada pertanyaan terkait mungkin caranya, modelingnya, ataupun pertanyaan-pertanyaan lainnya terkait BIM, terutama untuk software Tekla, bisa teman-teman komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.